Duong Nam adalah orang yang hidup terakhir di dunia. Setiap hari kehidupannya sama. Bisa pakai semua barang di dunia. Dia membawa tempat tidur ke tengah jalan. Menggunakan botol antik sebagai urinoir. Tidak perlu memakai pakaian. Dia bangun pada jam 6. Pergi ke mall untuk makan sarapan. Membesarkan ayam dengan heifer. Makan stroberi. Gunakan truk pemadam kebakaran untuk menyirami tanaman. Menuang oli ke dalam mesin genset. Kemudian menyalakan mesin rekaman. Tapi tiada siapapun menjawab. Seperti itu udah berlalu 3 tahun. Setelah selesai dia ke lapangan sepak bola terbesar. Sepak bola dengan boneka. Sendirian menendang bola ke golf. Lalu dia berteriak. Kalau ada sesuatu tim sepak bola memiliki dia yakin memenang. Sampai sekarang dia udah melakukan semua tugas sehari. Tapi baru 2 jam berlalu. Dia hanya bisa duduk di samping boneka. Menonton berbagai film pada waktu luang. Akhirnya sampai malam hari. Aktivitas yang paling menggairahkan hari ini telah dimulai. Dia melengkungkan punggungnya. Pelan-pelan ke tempat parkir. Hari ini dia memilih sebuah Lamborghini. Dia mengemudi di jalan. Menyadari kecepatannya. Lalu dia bangkit. Mengungkap kesepiannya. Tiba-tiba dia menemukan seseorang di depan. Buru-buru mengemudi mobil. Tiba-tiba mobil dihentikan. Menabrak railing jalan. Dia tidak memperhatikan luka di wajah. Mengarahkan senter ke depan. Suasana hatinya bersemangat dan gugup. Dia melihat seorang gadis di depan yang sedang memeluk kambing. Gadis itu sangat terkejut saat lihat ada orang. Segera menangis. Kemudian bergegas ke pelukannya. Dia menyadari kehangatan di pelukannya. Baru bisa tahu bukan hanya dirinya sendiri hidup. Setelah sampai rumah, dia memberikan semua makanan untuk gadis itu. Gadis berkata dirinya berasal dari Lhasa. Karena kiamat baru saja terjadi. Konon tempat ketinggian tinggi dapat menghindari kecelakaan. Jadi ada banyak orang pergi ke Tibet. Tapi akhirnya masih meninggal. Gadis yang biasa menerima sinyal satelit. Rupanya utara masih mengumpulkan orang. Dia mulai perjalanannya. Pergi selama 9 bulan. Pria ini orang pertama yang dia bertemu. Duong Nam mendengar semuanya. Dan coba menghubungi telepon satelit. Tentu saja dia berhasil. Seorang pemimpin asing muncul di layar. Mengirim undangan kepada orang-orang yang masih hidup di dunia. Di layar muncul adegan semua orang berkumpul. Mereka sangat gembira. Berteriak secara gila. Ada orang. Memang ada orang. Lagi pula banyak orang. Hari itu Duong Nam dan gadis bersama. Memutuskan ke kota Bagdin, satu-satunya kota yang masih ada orang hidup. Keesokan harinya mereka menyiapkan. Membebaskan ayam yang dibesarkan selama 3 tahun. Mengemudi mobil dan berangkat. Di jalan mereka melihat sawah semangka. Mereka segera mengambil beberapa buah. Dia mengumpulkan perangkat komunikasi. Coba juga untuk melihat apakah Anda bisa online. Tak disangka memang bisa. Gadis yang melihat postingan semua orang agak aneh. Semuanya sedang berdiskusi tentang laki-laki. Ternyata sekarang tiada pria yang masih hidup. Duong Nam menjadi satu-satunya laki-laki hidup di dunia. Kalau dia tahu, menjadi pria terakhir di dunia, akan merasa apa? Duong Nam tergencang selama 3 detik. Kemudian dia tertawa. Tidak bisa kontrol diri sendiri. Gadis di samping pikir dia gila. Wajahnya memang impoten. Pada malam hari, mereka pergi ke hotel. Dia menginjak pedal gas dan bergegas melalui jendela. Bergegas langsung ke lobi hotel. Ini adalah kebiasaan ketika saya tinggal sendirian. Selama tahun-tahun. Setelah turun mobil segera berkata kepada gadis. Ayo pergi dan berendam di pemandian air panas. Kemudian tidur aja. Besok kita akan langsung ke pangkalan Bagdin. Setelah mengatakan itu, dia menyalakan generator untuk memanaskan air. Gadis itu menyebalkan. Mulut yang bergumam hanyalah mata air panas palsu.
Setelah air hangat dia biar gadis sendiri. Dirinya ambil pakaian. Baru meninggalkan dia pikir hal yang penting. Segera kembali. Yakin harus menelepon sebelum mandi. Gadis berteriak. Dia buru-buru berbalik dan lari keluar. Ke mall untuk memilih berbagai barang. Kemudian memilih rok. Dan memilih rompi yang indah. Keesokan harinya mereka berangkat ke Baghdin. Setelah rencana diselesaikan mereka segera makan daging bakar. Kemudian sampai malam akan menginap di Bochum. Saat mereka masih berpikir, tiba-tiba ada beberapa orang di depan. Ini kelompok orang pertama yang mereka bertemu selama 3 tahun. Gadis menyalam dengan gembira. Tapi setelah lihat adegan tidak baik, pria buru-buru berteriak. Terus aja jangan berhenti. Tidak lama kemudian mereka melihat papan peringatan selamat datang di Baghdin. Muncul di depan. Di bawah ada mayat perempuan digantung. Lihat Baghdin berbeda dengan hal-hal mereka berpikir. Di depan tiba-tiba dicegah. Gadis-gadis bersenjata muncul di depan mereka. Duong Nam segera merasa tak bagus. Buru-buru menutupi wajahnya. Kemudian berkata kepada gadis cepatlah pergi. Tapi gadis tidak tahu bahaya di depan. Tidak hanya berhenti. Dia dengan naif mengatakan kepada saya untuk bergabung dengan pekerjaan konstruksi. Pada saat ini seorang gadis berkacamata menemukan Duong Nam. Segera menyuruh Duong Nam turun. Duong Nam siap membuka pintu. Tiba-tiba ada seorang gadis berambut ungu muncul. Ini orang milik mereka. Kemudian melihatnya meletakkan coklat di tangannya. Kemudian memimpin mereka meninggalkan. Gadis berambut ungu memeluk kambing dan duduk di belakang. Dia berkata saya menyelamatkan kalian. Ayo biar kambing ini untuk saya. Ternyata dia menyukai kambing ini. Baru menyelamatkan mereka. Lagi pula dia pikir pria ini adalah perempuan. Gadis mendengarnya segera berkata. Dia bukan perempuan. Duong Nam buru-buru mencegah gadis. Tidak bisa berikan kambing ini untuk Anda. Gadis berambut ungu segera tergencang. Mengeluarkan pistol dan berkata. Bagaimana kalau ganti dengan pistol ini? Setelah berkata segera mengarahkan pistol di kepalanya. Dia berhenti. Dia sangat khawatir. Tapi masih keras. Tidak bisa biar kambing untuk Anda. Gadis berambut ungu turun dengan kambing. Pria mencegahnya. Mata mantap menatapnya. Dia baru saja melihatnya seperti itu. Setelah turun segera berkata. Dia menyuruh Duong Nam memang sama dengan laki-laki. Setelah meninggalkan mereka sampai ke sini dengan cepat. Di bawah kompleks pemerintah Baghdin. Yang bertanggung jawab adalah gadis pirang. Setelah mengetahui dia laki-laki, mereka sangat terkejut. Gadis memakai baju ungu sangat gembira. Segera mengeluarkan HP untuk mengirim pesan. Pria terakhir di dunia adalah orang Tionghoa. Lagi pula sedang berdiri di sampingnya. Petanggung jawab segera mencegah. Tapi masih terlambat. Berita segera menjadi hot. Seluruh negara merilis banyak kata-kata jahat. Bersumpah untuk merampok orang terakhir ini. Dia pria terakhir di dunia. Semua wanita menyukai dia. Tapi ini bukan hal yang bahagia. Sebaliknya sangat buruk. Pertama-tama dua gadis asing ini mengumumkan berhak untuk menggunakannya. Gadis berbaju ungu ini lebih keras. Tidak hanya mengumumkan di internet. Membuat banyak gadis mau merampoknya. Tetapi juga mau menekan dia. Dia menggunakan semua kekuatannya dan menolak untuk mengikuti. Saat dua orang sedang bertengkar. Mobil-mobil bergegas. Sebuah Ferrari yang dihias seperti mobil pernikahan melaju. Seorang gadis mengenakan gaun macan tutul turun dari bus, ini adalah pemimpin pasukan Timur Laut. Setelah akhir dunia, mereka adalah faksi terbesar di wilayah utara. Saudari itu melihat penampilannya dan berkata, ayo naik mobil suamiku. Aku menjemputmu. Nantinya kita akan mengalami upacara pernikahan di Bochum. Setelah berkata dia pergi ke arahnya. Gadis berambut kuning buru-buru mencegah. Berkata kepada dia,
Ini adalah wilayah pemerintahan koalisi Amerika Utara. Anda tidak bisa mengganggu di sini. Setelah mendengar wajahnya berubah, lihat dia dengan kejam. Dengar jelaskah? Tempat ini adalah Cina. Darah segar memercik di wajah Duong Nam. Wanita mengumumkan berhak menggunakan Duong Nam. Udah jatuh di depannya. Dia melihat pistol di depan. Dia pikir gadis ini lebih bahaya. Kalau seperti dugaannya, dia tidak bisa dilepaskan dari saudari ini. Tiba-tiba dia menekan Sandari. Tapi pemimpin ini tidak biasa. Hanya lihat dia gunakan kekuatan. Menekan dia ke tanah. Kemudian kontrolnya dengan mudah. Pada saat ini sebuah derek jatuh. Ternyata gadis berkulit gelap mengemudi derek. Dia menyerang saudari. Berteriak pria, ayo melari. Tentara Timur Laut bergegas menembak ke arah derek. Dia mengambil kesempatan untuk menarik gadis itu untuk bersiap melarikan diri. Saat ini, gadis yang mengambil foto beberapa waktu lalu bergegas mendekat. Berteriak bahwa jangan pergi. Dia memukul ke kepalanya. Banjingan. Setelah menyelesaikan dia baru merasa nyaman. Sekarang saudari ini adalah bahaya paling besar. Tentu saja tidak lama kemudian mereka udah sampai. Saudari berdiri di mobil untuk menggoda. Dia takut buru-buru menutup jendela. Ketika dia melihatnya ketakutan, dia menjadi lebih bersemangat. Segera melompat ke mobilnya. Tidak menyangka dia memiliki cara gila mengejar pria. Tidak tahu apakah dia bertemu wanita terakhir di dunia. Akan gila seperti dia atau tidak. Tiba-tiba bunyi pecah kaca membangunkan dia. Gadis ini udah memecahkan jendela. Di hatinya seperti dihancur. Pikirkan jika dia bisa masuk ke mobil saya akan mengikuti. Saat ini, suara mesin terdengar dari belakang. Dia segera memutar kepalanya dan mengerutkan kening. Mulut pemarah. Sebagai sekelompok jiwa yang tersebar.